Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini di bulan yang mulia kita akan berbicara tentang ayat-ayat yang membuat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Kenapa tema ini kita angkat? Karena sesungguhnya pada bulan Ramadan ada satu hal yang penting untuk kita lakukan, yakni mentadabburi Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan bertadarrus bersama malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan di akhir tahun ketika beliau akan diangkat atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengkhatamkan 2 kali bersama malaikat Jibril alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala syurga, dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Beliau adalah orang yang paling lembut hati dan halus perasaannya. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, terutama di ayat-ayat berikut ini. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihaznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi aw yarham. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seseorang bidam'il aini, dengan mata yang menangis, wala bihuznil qalbi, hati yang sedih, walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengazab seseorang dengan lisannya, dengan menunjukkan lisannya, atau dengan lisan pula ia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika membaca ayat-ayat ini. Yang pertama, ayat yang membuat beliau menangis adalah ketika beliau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan kepada beliau ayat surah An-Nisa, ketika sampai pada ayat ke-41, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu seorang sahabat yang memiliki suara yang merdu lagi indah. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau untuk membacakan Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Wahai Rasul, apakah aku akan membacakan kepadamu Al-Quran sedangkan kepadamu Al-Quran itu diturunkan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Wahai Abdullah, sesungguhnya aku sangat menyukai untuk mendengarnya dari orang lain. Maka memulailah Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Quran sampailah pada ayat 41 dari surah An-Nisa. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Menangislah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, bagaimana? Fakaifa idza ji'na, apabila kami telah datangkan kepada umat-umat terdahulu para saksi-saksi, yakni para anbiya terhadap umat mereka, wajibna bika ala haula'i syahida, dan engkau kami datangkan sebagai saksi terhadap umatmu wahai Muhammad.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis karena keadaan hari kiamat yang sangat mengerikan dan karena tanggung jawab beliau kepada umatnya. Hadirin yang berbahagia, ayat berikutnya yang membuat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Hibban mengeluarkan dalam sunannya, pernah satu malam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menginap di kamarnya atau di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk salat malam. Tapi apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai untuk bersamamu malam ini. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau salat, sampai kemudian beliau menangis dan membasahi paha dan jenggotnya, sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti tidak bisa berdiri karena lamanya beliau menangis. Bahkan dalam riwayat dikatakan, Aisyah mengatakan sampai kemudian Bilal datang ke masjid untuk adzan subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan seperti itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan kepadamu syurga? Allah telah mengampunimu dosamu yang telah lalu ataupun yang telah datang. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah aku berhak untuk menjadi orang-orang yang bersyukur? Wahai Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Wahai Aisyah, telah turun kepadaku ayat Al-Quran, yakni ayat 190 sampai 192 dari surah Ali Imran. Ayat itulah yang membuat aku seperti ini, yakni inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Ayat ketiga ayat ini yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, ayat yang menceritakan bagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah dalam berbagai macam keadaan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan ia terbaring, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang zalim yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, dan orang-orang yang baik akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wahai Aisyah, aku menangis karena memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aku menangis memikirkan tentang rahasia penciptaan makhluk yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Ayat berikutnya seperti yang diberikan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ibrahim sampai pada ayat 36, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya mereka telah menyesatkan sebanyak manusia, maka barang siapa mengikutiku fa innahu minni, ia adalah merupakan bagianku, dan bagi mereka yang bermaksiat maka sesungguhnya engkau wahai Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika membaca ayat ini. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika membaca surah Al-Maidah sampai pada ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Akan tetapi wahai Allah, jika engkau mengampuni mereka sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Ketika ayat itu dibacakan,
dibaca oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menangis. Maka Rasulullah SAW tidak bisa melakukan apa-apa. Beliau seakan-akan tidak berdaya untuk melakukan sesuatu apapun. Beliau menangis dengan sesedih-sedihnya. Maka beliau kemudian mengangkat tangannya, Allahumma ummati, ummati, ummati. Wahai Allah, umatku, umatku, wahai Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Jibril, wahai Jibril, idhhab ila Muhammad, pergilah engkau kepada Muhammad, tanyakan kepada dia apa yang menyebabkan ia menangis. Maka Jibril alaihissalam berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatika wala nasuka. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan meridai engkau pada umatmu dan kami tidak akan pernah berbuat jahat kepada engkau, wahai Muhammad. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Subhanallah, inilah hadirin ayat-ayat yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah pernah menangis ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, padahal belum ada jaminan surga bagi kita, padahal kita belum tahu apakah kita akan diampuni oleh Allah, padahal kita belum tahu apakah nantinya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Mari hadirin pemirsa yang budiman, kita pada bulan Ramadan ini berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, paling tidak berusaha untuk menangis. Seperti kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, jika kalian membaca Al-Quran maka menangislah, atau paling tidak jika kalian tidak bisa, pura-puralah kalian menangis. Hadanallah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.